واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون والحاضرون ويا أيتها المسلمات والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita di pada malam hari ini, di malam Jumat ini, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini dan segala apa yang ada di dalamnya, termasuk yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan manusia yang darinya kita berasal, yakni Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa alaihissalam. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat yang besar lagi. Setelah nikmat tersebut adalah nikmat hidayah, nikmat hidayatul taufiq. Kita keluar dari rumah kita menuju masjid ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita niatkan dari rumah kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, maka kami sampaikan hadis yang sering kami sampaikan, hadis dari sahabat Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Jadi kita sekarang ini jihad, Pak. Jadi jihad itu luas maknanya. Memang puncak jihad itu adalah al-qital, ya, berperang. Al-qital fi sabilillah. Namun menuntut ilmu juga bagian daripada jihad. Hal ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau menukilkan perkataan daripada Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pun menukilkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salaf, ulama tabi'in. Bahkan disinyalir beliau adalah salah satu imam madhab. Setelah madhabnya atau setelah madhabnya 4 itu, Pak, dia juga seorang mujtahid mutlak, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa kata beliau? Man za'ama anna talabal ilmi laisa minal jihadi faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang menganggap, kata beliau, anna talabal ilmi, bahwasanya menuntut ilmu itu laisa minal jihadi, bukan termasuk berjihad, faqad naqasa, maka sungguh telah berkurang apanya? Akalnya. Jadi orang yang kurang akal lah yang menganggap menuntut ilmu agama ini bukan bagian dari jihad. Jadi kalau seandainya kita keluar rumah, ya, dalam rangka menuntut ilmu, datang ke masjid ini, Pak, insya Allah kita berharap ini terhitung jihad fi sabilillah. Jadi apa yang Allah berikan keutamaan bagi orang yang jihad fi sabilillah itu, Pak? Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat 10-12, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal
adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kalian kepada perdagangan, tijarah, ya, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Maka Allah melanjutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad fi sabilillah. Ya Allah, ini termasuk, ya, untuk ilmu ini termasuk jihad fi sabilillah, dengan harta, dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, kata Allah. Kemudian apa balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk menuntut ilmu ini? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni, dia Allah yang akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang kita harapkan, hadirin yang Allah muliakan. Maka ini nikmat yang besar, ya. Kita niatkan ikhlas datang ke rumah Allah ini dari rumah kita. Kita langkahkan kaki kita, ya Allah, aku ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat. Maka itu insya Allah berdasarkan dalil yang kita bacakan tadi, itu termasuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kemudian salam dan salam teruntuk buat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pembahasan yang sebelumnya kita masih pada kitab Syarhul Usulis Salasah, penjelasan kitab Usul As-Salasah yang ditulis matanya oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian disyarahkan, dijelaskan matan ini oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, kita masih membahas tentang 3 hal yang diwajibkan bagi seluruh muslim dan muslimah untuk kita pelajari dan kita amalkan. Ya. Baik. Lanjutkan, ya Mas, ya, tafadhal. Iya, halaman berapa Mas? 32 atau 23? 33 ya. Iya. Tafadhal Mas. Lianna tatalmada ya. Iya. Al-muta'alim ya, walakinna al-muta'alima yara annahu 'alimun wa yahillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wa yatakallamu wa yaqulu 'ala Allah bila 'ilmi fal mas'alatu khatiratun jiddan. Iya, jadi pembahasan ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang adab. Ini beliau menyinggung tentang adab dalam menuntut ilmu agama. Nah, jadi menuntut ilmu agama itu ada etika, ada adab yang mesti kita jalankan yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, berdasarkan tradisi mereka yang mereka dapatkan dari gurunya dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Mereka wariskan adab-adab tersebut. Nah, maka penting seorang untuk mempelajari adab. Sebelum menuntut ilmu agama ini ada pelajaran adab. Di antara buku yang bagus kita baca apa ya? Namanya Hilyatul Thalabil Ilmi, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid
hafizahullah rahimahullah taala, salah seorang ulama besar ya di Saudi Arabia, itu bagus. Kemudian juga bisa juga kita baca buku At-Ta'limul Muta'allim. Ini ditulis oleh ulama yang hidup di tahun 1000-an Hijriah. Ya. Dan buku-buku adab yang lainnya. Ini sangat penting sekali adab ini. Kata beliau, wala yajuzu at-tatalmudu, ya. Ini at-tatalmudu ini dari tatalmadha ya, tatalmadu ya. Nah, masdarnya. Tidak boleh seorang berguru, kata beliau. Wala yajuzu at-tatalmadu, ya, 'ala al-kutubi kama huwa al-waqi'u fi hadzal waqti. Tidak boleh seseorang itu hanya belajar lewat buku saja, sebagaimana ini realita pada hari ini, pada masa ini. Jadi banyak orang itu hanya mencukupkan belajar lewat membaca saja tanpa bimbingan guru. Kenapa? Karena boleh jadi ada pemahaman dalam kitab itu yang seseorang itu tidak paham, yang butuh guru untuk menerangkannya. Karena guru itu sudah belajar juga dari gurunya, kemudian gurunya dari gurunya, kemudian dan seterusnya sampai kepada penulis kitab. Sehingga di antara tradisi para ulama itu, Pak, kalau kita belajar kitab ini ada ijazah. Ijazah itu dari kata ya ajaza yujizu, sesuatu yang kalau kita belajar itu kita dianggap oleh guru kita boleh mengajarkannya, itu namanya ijazah. Artinya apa? Guru kita sudah tahu pemahaman kita terhadap ilmu itu, maka setiap kitab itu biasanya ada ijazahnya. Jadi kalau buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya alhamdulillah kami pribadi punya sanad ijazahnya dari guru kami Syekh Abdul Hasan ya Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah, yang beliau dari gurunya dan gurunya ada sanadnya, Pak. Nah, sampailah kepada penulis kitab itu. Nah, jadi setiap kitab itu ada mata rantainya, ada sanad. Dan sanad itu penting, Pak, untuk menjaga pemahaman. Kalau orang hanya modal membaca, Pak, maka ya dia akan memahami dengan pemahaman yang dia miliki saja. Kalau pemahamannya hanya sebatas memahami secara bahasa, terkadang ada dalam buku itu sesuatu yang butuh pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya secara bahasa gitu kan. Nah, jadi sekarang itu, Pak, yang banyak terjadi, kata beliau itu, Pak, orang yang hanya modal bahasa Arab kemudian hanya baca tanpa mempelajari lewat guru. Nah, ini terkadang bisa menyebabkan kekeliruan dari pemahaman. Nah, ini hadirin ini, dan cukup orang tuanya bisa bahasa Arab, Pak. Harus dia belajar buku itu. Pernahkah dia pelajari buku itu sebelumnya? Seperti itu. Nah, dan tanda dia sudah belajar itu, Pak, maka ada ijazah. Jadi ijazah itu bukan hanya identik dengan kampus ya. Kampus ngasih ijazah, enggak ya. Ijazah dalam Islam itu lebih spesifik daripada dari guru kita. Setiap kitab itu ada ijazahnya. Seperti itu tradisi kalau di Timur Tengah, ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Di pondok-pondok Indonesia sebagian juga ada tradisi seperti itu. Itu bagus, Pak. Itu memang tradisi ulama salaf. Imam Ibnu Sirin ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya kan? Imam Ibnu Sirin mengatakan, Muhammad bin Sirin ya, beliau mengatakan ya, al-isnadu minad-din, sanad mata rantai dalam belajar agama itu, Pak. Guru-guru kita itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, ya kan? Tidak ada mata rantai pemahaman kita, laqala man syaa ma syaa, akan berbicara siapa yang suka sesuai dengan kehendaknya. Artinya pemahamannya tidak terkontrol. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini di sini pentingnya kata beliau itu tatamal ya, tatamal ya, tatal mad ya, tatal madu itu dengan guru. Tatal madu itu artinya berguru ya, belajar dengan guru itu maksudnya.
Ini berasal dari kata tilmid, yaitu arti murid gitu. Jadi seorang murid itu harus belajar dengan guru seperti itu. Kenapa? Ini alasan beliau. Li'anna tatalmuda 'alal kutubi, karena berguru langsung kepada kitab khatirun jiddan, ini sangat berbahaya. Khatir, berbahaya, jiddan sekali, bahaya sekali. Kenapa? Ini yahsulu minhu, akan terjadi darinya, orang yang hanya belajar lewat buku saja tanpa guru bayar, mafasidu, kerusakan, mafsadah, mafasid jamak dari mafsadah ya. Wa ta'alumu, dan akan merasa hebat. Nah, ini ta'alum ini orang merasa menjadi alim, padahal ya dia tidak memiliki guru gitu ya. Di dalam memahami ilmu itu, dia merasa hebat karena dia bisa baca, padahal tidak semua yang dia pahami, hanya paham secara lughatan saja, bahasa. Sementara pemahaman ini butuh melalui guru ya. Iya, ini kata beliau, ta'alum, orang yang merasa berilmu, Pak, ad-darru minal jahli, ini lebih berbahaya daripada orang bodoh. Nah, alasannya apa? Karena orang ta'alum atau muta'alim ya, muta'alim orang yang menganggap dirinya berilmu tapi tidak, ya kan? Tapi dia sebenarnya tidak berilmu, ya kan? Ini lebih bahaya daripada orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu, Pak, dia tahu kalau dia bodoh, itu namanya jahil. Tapi kalau orang muta'alim ya, dia namanya jahlun murakkabun ya, jahil kuadrat. Dia tidak tahu ya, kalau seadanya dia tidak tahu. Nah, kalau jahil biasa dia tahu kalau dia tidak tahu. Annahu yadri ya, wa yadri annahu la yadri. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang parah itu, Pak, yang berbahaya itu annahu la yadri ya, wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu kalau seadanya dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu lebih bahaya. Tapi kalau orang tahu dia nggak tahu, itu bisa diajari ya kan? Bisa kita ajari dia. Li'annal jahila, karena orang jahil itu, orang yang bodoh itu, kata beliau, ya'rifu annahu jahilun. Dia tahu kalau dia itu jahil, kalau dia itu tidak tahu. Wa yaqifu inda haddihi, kemudian dia berhenti ya pada kedudukannya, pada batasannya. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini lebih baik, Pak, daripada orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu ya. Lakinnal muta'alima, akan tetapi seorang al-muta'alim ya, orang yang menganggap dia berilmu tapi tidak, ya kan? Yara annahu alimun, dia memandang bahwasanya dia seorang orang yang berilmu, Pak ya. Dia mengakui kalau dia itu orang berilmu lah. Kalau kita sekarang ustaz lah dia menganggap dirinya ustaz kan gitu. Karena dia sudah selesai dulu muyasal mungkin, atau dia selesai kuliah online kan, iya kan? Iya, padahal dia tidak punya guru gitu kan, dia belajar sama siapa kan gitu. Nah, dan kemudian dia Pak menganggap dirinya ustaz kan gitu, alim. Nah, ini lebih bahaya kata beliau, ya kan? Sehingga apa yang terjadi, Pak? Fayahillu ma harramallah, maka dia halalkan apa yang Allah haramkan, ya kan? Contoh yang Allah haramkan itu, Pak, berbicara tanpa ilmu. Allah mengharamkan al-qaulu bila ilmin, Pak ya. Apa contoh berbicara tanpa ilmu? Itu memvonis orang. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak boleh. Si fulan itu katanya keluar dari sunnah. Nah, sementara dia tidak punya dalil yang kuat, ya kan? Apa alasannya di sisi Allah? Misalkan ya, atau dia memvonis saudaranya dengan hizbi. Alasannya apa? Karena saudaranya mengisi pengajian di ormas tertentu. Ini ustaz itu mengisi pengajian di Muhammadiyah hizbi itu. Ada orang yang seperti itu, Pak ya, namun dia hanya modal muyasar, lulusan. Subhanallah, ini termasuk contoh muta'alim, ya kan? Nah, ini bahaya sekali, Pak, karena dia berbicara tanpa ilmu. Nanti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berbicara tanpa ilmu itu hukumnya haram. Nah, nanti dia anggap itu sebagai hal yang halal. Kita boleh dimanapun kita boleh dakwah, ya kan? Sesama Islam
ya kan, di ormas tertentu. Dengan orang kafir pun kita boleh tahu. Diundang kita sama orang kafir, ya, komunitas Kristen gitu. Ustaz, ya tolong ajarkan kami tauhid. Ini orang Kristen semua nih, ya datang kita menjelaskan tauhid ini. Masa kita mau dibilang hizbi, dia ngisi pengajian di kalangan Kristen gitu. Padahal yang kita kaji apa, mengajak mereka mengesahkan Allah, meninggalkan Tuhan manusia, meninggalkan manusia yang mereka tuhankan itu, Yesus atau apalah gitu kan. Ini hadirin yang harus kita pahami dengan ilmu. Kalau kita tidak berbicara dengan ilmu, Pak, khawatir kita jatuh ke dalam ini, Pak, ya, al-muta'allim. Kemudian apalagi wa yuharrimu ma ahallallah, dan dia akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yatakallamu wa yaqulu 'ala Allah bila ilmin, dan dia berbicara, mengucapkan kata-kata atas Allah tanpa ilmu. Fal mas'alatu, maka permasalahan ini ya khatiratun jiddan, sangat berbahaya sekali, Pak. Nah, ini hati-hati, Pak. Tidak boleh betul kita dalam agama ini mudah mengeluarkan statement tanpa kita tahu ilmunya. Ini halal kata kita, ini haram misalnya. Kita tidak tahu ilmu apa, lebih baik kita diam. Apalagi menyangkut harga diri seseorang. Si fulan itu sesat kata kita. Padahal kita tidak tahu betul ya. Kita dengan orang aja, kata ustaz saya gitu kan, tidak boleh. Itu namanya taklid, ya. Menyesatkan orang karena taklid itu bahaya, Pak. Karena saya pernah pengalaman di Padang, Pak, ya. Ada seseorang yang masya Allah semangatnya di masya Allah gitu, Pak, ya. Dia mengamalkan sunnahnya masya Allah, tapi dia memponis salah satu ustaz kita lulusan Madinah pula, ya kan, di Padang itu, ustaz itu sururi gitu. Ya. Apa itu sururi? Kata saya, Pak, ya, itu adil bina sesat itu, ya kan. Baik, saya bilang kan, di mana kesesatannya dan apa buktinya ustaz itu sururi. Sekarang saya tanya, sururi itu apa? Bagaimana akidah dan apa referensi untuk data itu mana kitabnya kan seperti itu. Oh, kalau itu saya nggak tahu katanya. Kata ustaz saya seperti itu. Alhamdulillah, itu bukan ilmu, Pak. Kalau kata-kata itu bukan ilmu. Yang ilmu itu, Pak, ya, ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu kata Imam Ibnu Abdul Bar, kata imam yang ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin dan lain-lain, ilmu itu adalah seorang tahu kebenaran dengan dalilnya. Di antara bentuk dalil adalah Quran dan Sunnah, ya kan? Kemudian ijma, kemudian punya data, ya kan? Mana referensi kitabnya? Oh, itu saya nggak tahu, ustaz saya tahu, itu bukan dalil, Pak. Ya kan, sama lah kita dengan orang sebelah, Pak, ya. Tanyalah kiai kami yang lebih tahu. Apa bedanya gitu kan? Iya kan? Nah, itu taklid namanya. Menyesatkan orang karena taklid itu haram. Karena taklid itu ulama ijma, taklid itu bukan ilmu. Taklid itu bukan ilmu. Taklid itu, Pak, bagi orang yang memang punya uzur, ya, untuk punya kelemahan, ya, dalam memahami dalil, itu boleh taklid. Dan taklid itu syaratnya, Pak, tidak boleh menyalahkan. Kalau kita seorang mukallid, orang yang taklid, tidak boleh menyalahkan orang. Amalkan saja yang kita dengar dari ustaz kita. Kalau kita tidak punya ilmu, yang ilmu itu, Pak, mana dalilnya kan ini. Makanya ulama mengatakan, ya, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu adalah orang tahu kebenaran dengan dalilnya. Dalilnya ustaz saya, ustaz tidak bisa, bukan dalil dia. Tidak ada, ya. Perkataan Imam Syafi'i saja lebih tinggi daripada ustaz kita, lebih hebat. Tidak dalil gitu kan. 6 dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul, itu baru dah. Dan itu hati-hati, Pak. Ya, karena banyak juga sebagian manusia, Pak, ya, berani berbicara tentang agama namun hanya berargumentasi dengan perkataan ustaznya, kata ustaz saya loh gitu. Jangan kita ngaji sama ustaz itu. Siapa yang bilang? Ustaz yang bilang, ya ilah gitu ya, ustaz yang bilang, emang ustaz itu nabi ya, Pak, gitu ya, bisa memutuskan ini. Apa dari ustaz itu apa? Coba jelaskan secara ilmiah, secara Al-Quran dan hadis. Kalau antum bisa menjabarkan itu, baru antum berilmu kan gitu. Ini hadirin perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita nggak tahu dalilnya, udah cukup kita aja yang nggak datang ke ustaz itu, udah, ya kan? Nah, jangan kita sebarkan kemana-mana, karena kita sebenarnya kita nggak ada ilmu, nanti kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dan ini dosanya dosa besar. Ini hadirin
yang Allah muliakan. Baik, dimasuk kita lanjutkan. Nah. Ya. Masya Allah. Wasailu li talabil ilmi. Iya, Masya Allah, ini Pak, ini diantara ya manhaj dalam menuntut ilmu, Pak. Ini metode ya dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Fal ilmu la yukhadhu minal kutubi mubasyaratan. Maka ilmu itu tidak diambil dari buku secara langsung, Pak. Jadi buku itu hanya sarana aja. Jangan jadikan buku itu sebagai nomor satu, Pak. Belajar itu nomor satu, belajar dengan ustadz itu nomor satu, ya, atau belajar dengan ulama kan gitu. Fal ilmu la yukhadhu minal kutubi mubasyaratan. Ilmu itu kata Syekh Shalal Fauzan ya tidak kita ambil dari buku secara langsung. Innamal kutubu wasailu. Buku itu hanya sarana saja. Amma haqiqatul ilmi, adapun hakikat ilmu itu fa innaha tu'khadhu 'anil ulama, maka dia diambil dari ulama. Jadi ada guru kita, ada ulama yang kita berguru dengannya, kan seperti itu, Pak. Jilan, yang mana guru kita ulama itu punya guru yang punya mata rantai sanad ya, yang diwariskan jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi yang setelahnya. Itu jilan ba'da jil. Jadi pemahaman kita terjaga gitu ya. Wal kutubu, dan buku itu innama hiya wasailu, dia hanyalah ya wasail saja atau wasilah atau perantara saja dalam menuntut ilmu. Li talabil ilmi, bukan dia sebagai metode satu-satunya, Pak. Yang metode kita dalam menuntut ilmu itu adalah belajar dengan guru. Dia duduk di halaqah. Kalau Bapak pernah umroh ya, Pak ya, itu metode menuntut ilmu. Bapak masuk halaqah ulama itu. Ba'da asar ada kajian Syekh Dr. Abdul Razak ya. Ada kemudian Syekh Anis bin Tahir, ada juga kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ya, banyak di Madinah itu ya para ulama. Jadi ulama yang mengajar Pak, dia mengajarkan kitab itu, dia sudah punya sanad, dia juga belajar secara gurunya sampai kepada penulis kitab itu, dan penulis kitab itu juga punya guru-guru nyampe kepada Rasulullah. Itu namanya jilan ba'da jil. Jadi pemahaman agama itu, Pak, dijaga dengan mata rantai sanad. Tapi kalau hanya modal baca, iyalah betul, ya kan? Pemahaman gitu. Kalau salah paham, bahayo gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimulai. Kalau membaca boleh, Pak, bagus ya. Tapi jangan jadikan membaca ini Pak sebagai tolak ukur yang pertama. Ya. Maka sekarang, Pak, metode menuntut banyak, bisa kita gunakan medsos. Ini memudahkan kita, Pak. Ada Zoom, ya, ada YouTube, nah, ada live online, ya kan? Nah, kalau kita ketemu guru itu sulit, ya kan? Seperti guru kita yang luar biasa, ya kan? Kalau ustaz-ustaz gitu, Ustaz Firanda dan yang semisalnya, nah, itu kita bisa, Pak, lewat medsos belajar dengan beliau ini seperti itu. Karena beliau sudah punya guru-gurunya punya mata rantai yang insya Allah nyambung kepada Rasulullah SAW. Seperti itu, Pak, ini contohnya. Ya, jadi jangan kita, Pak, ya hanya bersandar menuntut ilmu itu dengan buku, kecuali kita sudah punya dasar, ya. Kita sudah belajar dulu beberapa tahun dengan ulama, ya kan? Boleh sekarang kita membahas, ya, mubahasah namanya, atau bahsul masail, ya. Kita membahas suatu permasalahan dengan buka kitab, ya, karena kita juga sudah punya dasar, ya. Kita sudah mempelajari ilmu dasarnya. Itu boleh. Tapi kalau kita tidak ada dasar, langsung ya, baca buku udah langsung kita jadi ustaz, ya. Apalagi ya, Pak, ya hanya baca buku terjemahan kemudian jadi ustaz, ya kan? Kaget ditanya oleh orang, itu lama apa itu ustaz, ya? Innal insana lafi khusrin, kata-katanya. Ada kata innal insana. Dalam kata al insan itu ada alif lam. Itu alif lam apa itu dalam ilmu nahwu gitu, ya. Dia enggak belajar bahasa Arab, susah dia kan. Kenapa kok dibaca innal insana, Ustaz? Kok enggak innal insanu? Kok enggak innal insani gitu. Inna itu sebagai apa itu? Susah, Pak, kalau kita enggak
belajar bahasa Arab ya kan, langsung nak jadi ustaz. Nah, ini bahaya Pak ya. Nah, makanya ada syarat-syarat yang menjadi ustaz itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi kan gitu. Ya. Di antaranya wajib menguasai ilmu alat ya. Wajib dia belajar bahasa Arab. Jadi kalau ustaz, kalau kita bukan ustaz Pak, hukumnya sunnah ya. Belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita ingin jadi dai ya kan, ingin mengajar agama kita, itu hukumnya wajib. Makanya setiap yang menjadi ustaz itu wajib Pak. Kalau dia nggak belajar bahasa Arab, berdosa dia itu. Iya, haram baginya berbicara tanpa ilmu. Karena orang yang membawakan Al-Quran tanpa menguasai bahasa Al-Quran itu haram. Ini bukan kata saya Pak ya, ini ijma, ini yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, la yahillu li ahadin an yatakallama fi dinillah ya bila fahmi lughatil arabiyyah au kama qala ya. Tidak dihalalkan, dan ucapan beliau ini terdapat dalam kitab Iqtida' Shiratil Mustaqim. Tidak dihalalkan ya bagi orang yang menyampaikan agama Allah ini ya kan, orang yang mengajar Al-Quran gitu kan. Karena agama Allah itu kan dalilnya Al-Quran, itu dalil utama ya, Al-Quran dan Sunnah. Sementara dia tidak memahami bahasa Arab, itu nggak halal. Berarti kalau tidak halal itu haram, dan beliau menunjukkan itu ijma. Itu adalah ijma'nya para ulama. Artinya itu menjadi hujah. Tapi kalau kita bukan ustaz Pak, tidak wajib Pak. Hukumnya sunnah aja. Paling banter hukumnya kalau wajib juga wajib kifayah atau ya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya ya itu. Tapi kalau bagi seorang dai ini wajib. Jadi kalau Bapak pingin ya menjadi pengajar agama ya kan, itu wajib Pak. Maka guru-guru Al-Quran wajib belajar bahasa Arab juga. Ya kan? Iya, karena bahasa Arab itu insya Allah tidak sulit Pak ya, tidak sulit bagi kita yang mau. Jadi kita belajar bahasa Arab itu Pak, tidak harus menjadi ahli nahwu seperti Sibawayh. Tidak harus ya kan? Tapi kita tahu minimal dasar-dasar nahwu solo atau dasar gramatika bahasa Arab. Dasarnya aja. Kalau bahasa Arab mungkin kita sampai dengan mutamimah lah, itu sudah dasar ya. Kan kalau kurikulum belajar bahasa Arab nahwu Pak ya, jurumiyah, mutamimah. Kalau sudah mutamimah itu udah. Atau kalau buku sekarang yang hampir sama dengan mutamimah, mulakhos. Iya. Tapi kalau kita ingin melanjut ke qatrun nada, bahkan ke alfiyah, itu sudah ingin mahir ya Pak ya. Tapi kalau tingkatan dasar sampai mutamimah aja, kata ya sebagian para pengajar bahasa Arab, itu sudah sempurna. Karena mutamimah itu artinya penyempurna kan gitu. Al-ajrumiyah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ya 3 hal yang diwajibkan itu. Yang pertama ya, kita masuk sekarang poin yang pertama. Ya, tafadhal Mas. Iya, penjelasannya. Iya, lanjut. Qala sarihu hafidhahu wa ta'ala qawluhu al-ula anna Allah khalaqana ay awjadana min al-'adam wa nahnu min qablu ya. Nah. An yakhluqana min qabl an yakhluqana. كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل قال تعالى لم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Iya, lanjut sampai titik. Ya maksudnya satu paragraf lanjut ya. Qauluhu wa razaqana
lamma kunna nahtaju ila rizqi لما كنا نحتاج إلى رزق إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله عز سبحانه وتعالى. Iya. Kemudian berkata penulis kitab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, al-imanu bi anna Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, telah menciptakan kita. Ini termasuk ya beriman kepada perbuatan Allah yang disebut dengan istilah tauhid ar-rububiyah. Jadi kita beriman sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Ketika Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya kan? Ada tujuan dari penciptaan kita. Ada tujuan Allah ngasih kita rezeki nih Pak. Jadi kita dikasih rezeki hidup, rezeki nyawa. Ruh ini rezeki Pak ya. Oksigen rezeki Allah, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kita mensyukurinya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum, jikalau kalian mensyukuri, berterima kasih kepada Allah terhadap rezeki-rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, maka Allah mengatakan Allah akan tambah itu rezeki. La azidannakum. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, makanya dibahas oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, syukur itu ada 3 Pak ya. Orang dikatakan bersyukur kalau memenuhi 3 persyaratan. Apa yang pertama Pak? Siapa yang tahu? Ya Pak. Orang dikatakan bersyukur, ya ulama mengatakan ada 3 hal. Yang pertama Pak? Apa? Itu yang kedua. Yang pertama, yang bisa yang pertama kita kasih hadiah Pak ya. Ini hadiah dari musinin kita ini. Masya Allah. Ini buku Al-Adhkar wal Adab. Ini buku zikir ya dari Al-Quran dan Sunnah, dan adab-adab Islam, adab-adab sehari-hari kan gitu. Adab mau tidur baca zikir apa gitu kan, adab keluar rumah, adab masuk masjid, keluar masjid, ada di sini. Apa Pak syarat syukur yang pertama? Orang dikatakan bersyukur itu yang pertama apa Pak? Saya dalam mukadimah pengajian saya Pak, orang yang sering pengajian saya mesti tahu ya, sering saya sampaikan itu ya. Ya insya Allah tahu. Kalau nyimak, kalau tidak nyimak insya Allah dapat pahala juga ya, pahala duduk ya. Jadi menghadiri majelis ilmu itu Pak, kalaupun tidak paham tetap dapat pahala kita. Tapi kalau kita paham, jadi dapat 2 kebaikan ya, dapat keberkahan majelis, kemudian dapat tambahan ilmu. Tapi kalau Bapak tidak paham juga, yang penting dia duduk, nggak apa-apa ngantuk ya Pak ya, asalkan ya jangan pakai bantal aja. Nggak apa-apa Pak, ngantuk-ngantuk dapat pahala juga insya Allah. Iya, seperti itu Pak ya. Iya. Apa Pak? Yang pertama Bang? Iya. 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 Apa Bang? Iya, betul ya. Ada Bang? Iya. Terima kasih ya. Jadi orang yang bersyukur yang pertama, dia awali dengan keyakinan. Dia yakin bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu bersumber dari Allah, bukan dari dirinya. Kan orang sekarang kan banyak menyandarkan nikmat, kalau bukan karena saya ya kan miskin orang tua, nauzubillah, lupa dia sama Allah. Atau orang tua yang lagi marah sama anaknya, kamu ini kalau bukan karena bapak mati kamu tidak makan gitu. Nauzubillah. Kemana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Gitu. Tapi kalau orang yang bijak, nah ya kan, kamu ini kalau bukan karena Allah kita nggak ada apa-apanya. Nah kita nggak bisa makan, tapi alhamdulillah Allah kasih kita rezeki, kemudian Allah kasih bapak kesehatan, bisa bapak bekerja, kemudian kita bisa menikmati rezeki Allah. Allah dulu bilang itu orang yang bersyukur itu Pak.
Lawan dari orang yang bersyukur orang yang sombong. Merasa nikmat itu hasil usahanya seperti Qarun. Qarun itu sombong, tak bersyukur dia. Ya, kata Qarun, ya kan, harta yang saya dapatkan itu adalah sesungguhnya dari ilmu, ya kan, yang ada pada saya. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya. Hal ini sebagaimana firman Allah, ya kan? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang kalian dapatkan melainkan itu semua dari Allah. Iya, apapun nikmat Pak, saya minum hari ini dari Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya air ya melalui DKM izin. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Allah yang kasih kita minum Pak. Kemudian yang kedua baru Mas ya, karena Mas yang kedua betul jawabannya kita kasih hadiah juga ya. Baru yang kedua kita puji sang pemberi nikmat dengan memuji Allah, mengucapkan apa alhamdulillah gitu kan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Pak, kita gunakan nikmat Allah itu dalam hal yang mendatangkan ridho Allah. Contoh kita dikasih nikmat mata, ini nikmat Pak. Mata ini lebih berharga daripada 1 M. Sering saya sampaikan. Contoh Pak, ada orang kaya bilang sama bapak, Pak saya mau beli mata bapak, saya mau tusuk mata bapak, kaget saya kasih duit 1 M, mau lah Pak? Atau jantung bapak lah, Pak saya mau minta jantung bapak, saya mau tusuk aja, tapi saya hargai, saya beli jantung bapak 1 T, mau nggak Pak? Nggak mau, artinya jantung kita itu ternyata lebih mahal, lebih besar daripada duit ya senilai 1 T. Ini bagi kita orang yang beriman. Artinya nikmat kesehatan dan nikmat anggota tubuh, nikmat penglihatan itu besar nilainya Pak. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, melihat yang haram, ya kan, maka sesungguhnya kita tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Karena orang yang bersyukur itu dia akan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Nah, jadi 3 Pak ya, orang dikatakan bersyukur. Kita ulang lagi Pak ya. Yang pertama Mas, apa Mas? Meyakini bahwa seluruh nikmat yang kita peroleh itu datang dari siapa Mas? Dari Allah. Kemudian yang kedua Bang, memuji Allah. Kemudian Bang yang ketiga, ya menggunakan nikmat tersebut ya dalam hal yang mendatangkan ridho Allah. Jangan gunakan nikmat Allah untuk maksiat, hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kita gunakan nikmat uang, Pak ya, dikasih uang itu Allah yang ngasih kita uang ya. Rupanya kita isi slot judul. Nah, itu berarti kita ingkar kepada nikmat Allah, kufur kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu Pak? Masya Allah, karena sudah masuk waktu ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ya pengajian kita yang singkat ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.